Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahillazi la yaduru ma asmi'i sayun fil ardi wala huwas fis samiul alim. Teman-temanku, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat surga yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam video singkat yang ana bikin. Insyaallah kita akan menyampaikan beberapa faedah tentunya bermanfaat bagi kita semua dan juga mengisi waktu kita menjelang kita istirahat dengan menyebarkan ilmu, menyebarkan manfaat. Semoga Allah meridhoi apa yang telah kita lakukan dari pagi hari tadi hingga menjelang kita tidur nanti. Dan tentunya bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah dengan izinnya memberikan kepada kita syafaat di hari nanti di mana kita semua sangat kebingungan, tiada teman, sanak famili, melainkan hanya bergantung kepada amalan kita masing-masing. Baiklah teman-teman semua, pembahasan kita pada malam hari ini yaitu adab-adab dalam mendatangi sholat berjemaah. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya mendatangi sholat berjemaah itu jumhur ulama mengatakan hukumnya adalah wajib. Atas 4 ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali dan Imam Hanafi, mayoritas mengatakan hukum menghadiri sholat berjemaah adalah wajib. Nah, bagaimanakah cara kiat-kiat mendatanginya? Nah, di antara kita mungkin belum ada yang mengetahuinya, karena mungkin kita dari kecil hanya sekedar melihat orang ikut-ikutan datang ke masjid, diajak oleh orang tua kita, kakek kita, ataupun tetangga. Nah, sampai kita dewasa, kita tidak mengetahui adab-adab mendatangi sholat berjemaah. Yang pertama adalah disunahkan kita berwudu terlebih dahulu dari rumah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu dengan sempurna, kemudian mendatangi salah satu di antara rumah-rumah Allah untuk melaksanakan sholat berjemaah, maka pahalanya adalah sama seperti orang yang berjihad, bahkan sama seperti pahala orang yang haji dan umroh, dan juga ditinggikan derajatnya dan diampunkan dosa-dosanya. Oleh karena itu sungguh luar biasa apabila kita mengamalkannya dan istiqomah di atasnya, karena sungguhnya keutamaannya sangat besar, kita harapkan menjadi bagian dari pahala kita di kemudian hari nantinya. Nah, kemudian hendaknya mendatangi sholat berjamaah dengan keadaan tenang, tawadu, khudu, tidak terburu-buru. Karena sholat berjamaah ini bukanlah sesuatu hal yang perlu diburu-burukan atau dikebut-kebut atau diperlomba-lombakan. Biasanya muazin setelah mengumandangkan azan, beliau memberikan waktu 10 menit atau 15 menit, kalaupun subuh itu biasa 30 menit untuk kita menghadirinya. Nah, oleh karenanya kita tidak perlu terburu-buru. Kendati pun telah masuk iqamat ataupun telah berkumandang iqamah, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian ingin mendatangi masjid, namun muazin telah mengumandangkan iqamah, maka berjalanlah dengan tenang, perlahan, jangan terburu-buru. Nah, kemudian apa yang kalian dapati dari imam, misalnya tertinggal takbiratul ihram atau imam sudah ruku, maka lakukanlah apa yang imam perbuat. Ruku, ketika kita masuk imam sedang ruku, maka rukuklah. Lalu ketika imam salam, maka salamlah. Atau kita berdiri menyempurnakan berapa rakaat tadi yang tertinggal. Sehingga hikmahnya adalah agar kita tidak terburu-buru tersebut, agar kita tidak kehilangan kekhusyuan kita. Nah, bayangkan jika kita mendengar iqamah di masjid kita yang jaraknya 50 meter atau 20 meter misalnya. Lalu kita berlari-lari, sehingga ketika kita masuk ke saf, perasaan kita, nadi kita deg-degan atau jantung kita berdetak kencang, sehingga kita tidak bisa konsentrasi dalam menyimak bacaan imam ataupun dalam membaca bacaan yang sholatnya kebetulan mungkin dibaca oleh syir seperti zuhur maupun asar. Nah, kemudian yang ketiga, menghadiri sholat berjemaah itu bagi laki-laki itu adalah wajib, bagi perempuan tentu tidak wajib. Perempuan cukup di rumah saja, karena perempuan itu semakin utama sholat berjemaah di rumah dengan perempuan tentunya semakin tinggi pahalanya, semakin besar keinginan seorang wanita melaksanakan sholat berjemaah di masjid
maka semakin besar ketika ia tunaikan di rumah saja. Karena itulah perintah agama dan itulah hukum asal sholat wanita adalah di rumahnya. Ya, bukan berarti dia tidak boleh. Ketika perempuan ingin menghadiri sholat berjamaah, maka diperbolehkan, tidak dilarang, dan tentunya tidak memakai parfum, tidak memakai pakaian yang mencolok, dan menjaga adab-adab sebagai wanita muslimah. Nah, mungkin itu saja 3 poin yang namanya adab-adab dalam menghadiri sholat berjamaah. Insyaallah kita sambung dengan adab-adab menjadi imam dan makmum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.